Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat di kemudian hari nanti. Ibu minta untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa aja yang hari ini yang tidak hadir? Ovi, Bu. Kenapa? Sakit. Rima kenapa? Sakit juga? Sakit, Bu. Kita doakan semoga yang sakit bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Iya, Bu. Anak-anak di sini masih ingat apa enggak mengenai materi yang minggu kemarin? Apa? Benar sekali. Minggu kemarin Ibu setelah menjelaskan mengenai biaya produksi dan menghitung BP. Untuk sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai return on investment atau ROI atau pengembalian investasi. Sebelum itu, Ibu mempunyai pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar mengenai investasi? Pernah ya? Pernah, Bu. Dan apakah kalian pernah mendengar istilah return on investment dalam investasi? Belum ya? Belum, Ya. Bu. Nah, langsung aja. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian pengembalian investasi atau ROI. Jadi, return on investment atau ROI adalah rasio keuntungan dan kerugian dari suatu investasi yang dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Dan secara tidak langsung, ROI menggambarkan berapa besar keuntungan yang didapat oleh investor jika menginvestasikan modalnya ke suatu bisnis. Contohnya misalnya jika kita berinvestasi ke sebuah bisnis dengan persentase minimal 5%, maka setidaknya kita bisa persentase keuntungannya sama atau lebih tinggi dari uang yang diinvestasikan. Jadi kesimpulan dari pengertian pengembalian investasi ini adalah tolak ukur yang dilakukan oleh suatu bisnis secara berkala dalam satu periode tertentu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ROI. Di sini ada dua. Yang pertama, turnover bisa disebut sebagai tingkat perputaran aktiva, menggambarkan seberapa cepat perputaran aktiva yang terjadi pada perusahaan atau suatu bisnis. Dan kecepatan perputaran aktiva atau aset yang mempengaruhi seberapa cepat investasi dapat kembali. Jadi semakin cepat tingkat perputaran aset dalam satu periode akan semakin baik tingkat pengembalian investasi itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu profit margin. Secara umum, profit margin adalah jumlah atau nilai keuntungan dari penjualan bersih yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dan dengan profit margin, perusahaan akan mengetahui besarannya efisiensi sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan semakin besar perhitungan profit margin, maka rasio keuntungan yang didapat dalam ROI ini juga akan semakin tinggi. Kemudian ada pentingnya ROI dalam investasi perusahaan. Dalam peranan ROI ini, perusahaan memanglah sangat penting, bahkan bisa dikatakan penting karena ROI ini memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan pembelian aset, kemudian memberikan pendanaan untuk proyek atau program tertentu atau ketika memutuskan untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan dapat melakukan kegiatan penting menggunakan hasil ROI ini.
seperti mengukur efisiensi penggunaan modal, produksi, dan penjualan. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan ROI. Di sini ada ROI sama dengan total penjualan dikurangi biaya investasi dan dibagi biaya investasi lagi, kemudian dikali 100%. Nah, ini ada contoh soal, misalnya jika perusahaan A melakukan investasi sebesar 10 juta, kemudian kepada usaha penjualan alat musik, kemudian keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 15 juta. Dengan demikian perusahaan ROI adalah, ini sudah ada rumusnya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. ROI sama dengan total penjualannya 15 juta, kemudian dikurangi biaya investasi sebesar 10 juta, kemudian dibagi biaya investasi sebesar 10 juta lagi dikali 100%. Kemudian ROI sama dengan 15 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 5 juta, lalu dibagi 10 juta dikali 100%, dan hasilnya ROI sama dengan 0,5 atau 50%. Jadi dapat disimpulkan tingkat ROI-nya adalah sebesar 50 juta %. Nah, bagaimana? Apakah sudah dimengerti apa yang telah Ibu jelaskan barusan? Paham Bu, paham. Ya, paham, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan lembar kerja LKPD dan nanti akan dipresentasikan ke depan nanti. Iya Bu. Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok terdiri dari 5 orang atau 6 anggota. Anak piro? Ini. 123. Cak merah. Aku. Minta. 123 jadi wis Pak Min kalau pun. Empat sih ya. Ayo kita tulis dia. Silahkan dikerjakan ya. Ya Bu. Berapa menit Bu waktunya Bu? 15 menit. Oh iya Bu. Udah. Apa? Apa yang Makanya kok iki disuwe no. Apa tak coba. ROI itu adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi selama periode tertentu. Terus nomor 2. Jika kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Iya Bu. Nomor 2 itu langsung aja D1 buat kan perhitungan Kamu kok nggak mengerjakan, Anin? langsung D1 gitu wis. D1 diketahui, D1 itu diketahui. D1 sama dengan total penjualannya itu 300. Oh ya. Iya betul. Total penjualan sama dengan 300.
biaya investasinya itu 300 juta wes. Biaya investasinya itu 200. Terus Minta di piro Bu? udah. Minta di Terus langsung ke keduanya RO ya. Iya kok nulis. Sama dengan titik tanda tanya 24. titik ROI Kok mau sama nulis dengan nang ngarep. total penjualan kurangi biaya investasi. Langsung nolnya kurang. Nggak perlu. Marah ya apa? Buat duit dihapus. Terus rumusnya saya gitu nih. Kamu selesai. Ya total penjualan. Ya apa sih Mas Jun? Total penjualan aku ngomong total penjualan nih. Kayak kencore aneh. Total penjualan bagi biaya investasi. Bagi. Kurangi biaya investasi. Di seret ini. Biaya investasi Oh iya, untuk kali mengetahui 100%. kalian paham dari materi hari ini mempunyai tulis. sama dengan 300 kurangi 200 dibagi 100 bagi 200 kali 100 sama dengan langsung 0,5 atau 50%. Udah nomor berapa Sarli? 3. Nomor 2 Bu. Lah 2 ya. Sama. Langsung gini, langsung ROA sama dengan yang di 3. ROTG Nomor berapa? ROA 1 tahun. ROA itu loh begini. Udah nomor 3 ya. Nomor 3 Bu, nomor 3. Ini loh dia ROA tahun 1. Siapa ya? Dukur. ROA tahun 1. Nomor berapa Siska? Ke sini. Itu foto kayak gini, fotonya. Kamu kok tidak mengerjakan ya? Ini Bu, nanti jawabannya. Oh iya. Anda tidak mengerjakan? Nilainya itu Kamu tidak mengerjakan dari tadi? Sudah. Tidak punya, saya punya. Bentar ya, saya pinjam. Ya, bentar. 60 juta. Bentar. Ini pulpennya, iya Bu. Bagi 50 juta. Hasil. Sama dengan 0,2. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, apa kesimpulan yang kalian Yang dapat? ROA Setelah pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Waduh. Waduh kok ini. Aku mau suami. Langsung kodok lah kok ini. Apa langsung? Mau suami. Langsung total. Langsung. 50 juta. Bagi 50 juta. Sama dengan 0,4. Total ROA per hektar. Total ROA per hektar. Tambah 40%. 40% nih, 20% tambah 40%.
0,28 atau 28%. Terus yang nomor 4 Jangan bicara sendiri kalian itu ya. fotonya kayak gini, kamu setor. Mana tahu ya? Ya tahun pertama. Sampai 20 dah. 90 juta 25. kurangi 80 juta kurangi 80 juta bagi 80 juta kali 100%. 0,125 atau 12,5%. Kali tahun 2 kali tahun 2 Roy tahun 2 30 juta kurangi 20 juta dibagi 20 juta dikali 100%. 0,5 atau 50%. Total ROI proyek ini. Total ROI proyek ini. Total ROI proyek ini sama dengan 112,5 persen tambah 50% sama dengan 0,1875 atau 18,75%. Udah nomor berapa? Jadi, 3. Proyek B, Bu. Oh, proyek B. proyek A memberikan ROI tertinggi. Udah nomor berapa Aisyah? Masih nomor 3 proyek B. Oh ya. Sebesar 28% selama 2 tahun. Sedangkan proyek B sebesar 18,75. Jadi proyek A merupakan pilihan yang lebih merupakan pilihan yang lebih menguntungkan bagi investor. Oke, finish. May rek ngomong kosong. Apakah sudah selesai anak-anak? Untuk yang belum Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya.
arek menggeli makan apa sekarang. Kalau mau nanya kamu tengok. Tapi tengok makan. Sudah selesai? Ada yang belum? Oh sudah. Silakan untuk maju perwakilan yang mempresentasikan ke depan. Iya, perwakilan yang ke depan. Semua 4 kelompok ya? Kelompok berapa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ini. Ini kelompok 2. Kelompok 3? Silakan ke depan. Saya nulis di depan tadi. Iya, nanti harus ke depan. Sekarang. Siapa nomor 1? Langsung aja nomor 1. Soal nomor 1 yaitu apa yang tadi ketahui tentang return on investment atau ROI. Saya jelaskan. Ya. ROI adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi selama periode tertentu. Benar sekali. Bagaimana untuk yang lain, apakah sama? Sama. Baik. Selanjutnya yang nomor kedua. Tuh. Nomor 3. Banyak Ibu. Ditulis ya. Ditulis ke papan nanti. Ada 2 spidolnya. Bentar ya Bu. Kamu nomor 3 apa 4? Berapa Aisyah? Gitu dah. Kamu 3, kamu 4. Oh, setuju. Ada yang bawa spidol lagi? Gak usah, langsung saya nanti ya. Saya proyek ini Bu ya. Iya, proyek A. Aku sih
Maka hasilnya ini turun 20 juta. Hasilnya 0,4 Sudah selesai. Sudah, Bu. Untuk yang kesimpulan terakhir ditulis juga kan? Jadi, Iya. apa kan? Ditulis dulu itu. Di Ini, Bu. Arung keluar, Bu. Arum sama kesimpulannya ya. kesimpulan apa tuh? Ini Bu, yang jadi itu. Mana tuh? Nah, itu di sini. Oh, yang jadi kita. Ya. Di, lu gak ngomong tak? Itu kesimpulan totalin. Ya udah, ya udah. Udah. Untuk soal yang kedua ini sudah benar. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah sama? Sama, Bu. Untuk nomor yang ketiga ini sudah benar. Apakah sama juga jawabannya? Yang nomor ketiga. Untuk nomor 4 benar juga. Bagaimana sama juga? Kalau begitu berarti kalian sudah sangat paham nih sama materinya nih. Kalau begitu biar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan kuis Telegram. Iya, Bu. Ibu share di grup WA ya. Iya, Bu. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah.
Belum ya? Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Tinggal nomor berapa? Masih belum, Bu. Oh iya. Lanjutkan ya kalau belum. Ya Bu, sudah. Kenapa? Ya, duduk. Apakah sudah selesai? Setelah mempelajari mengenai materi hari ini, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Itu mic-nya sudah ada. Mana mic-nya? Mic-nya di. Silakan langsung aja. Oh ini. Silahkan. Kalau menurut saya ROI atau Return of Investment adalah salah Suaranya satu kurang keras ya. indikator atau metrik di bidang keuangan yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja investasi. Secara khusus di bidang investasi, ROI digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas melalui perbandingan dana investasi dengan keuntungan yang didapatkan. Tidak seperti indikator keuangan pada umumnya, ROI adalah metrik yang dinyatakan dalam persentase. Hitungannya dilakukan dengan pembagian antara laba bersih dengan biaya pengeluaran awal untuk kebutuhan investasi. ROI ini memegang peran penting guna mengukur kesuksesan pada investasi baik bagi investor maupun perusahaan. Semakin tinggi nilai ROI, artinya profit yang didapatkan dari suatu kegiatan investasi juga semakin besar. Sebaliknya, ROI rendah berarti keuntungan atau profit yang didapatkan tidak optimal dan menandakan bahwa keputusan investasi tersebut kurang tepat. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Jadi kalau menurut saya apa materi dari ROI Ya. itu bisa mengetahui gitu ya persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi selama periode tertentu.
Dan juga kita bisa belajar juga cara menghitung ROA yang benar itu seperti apa. Yang dari rumusnya itu di mana total penjualan itu dikurangi biaya investasi dibagi investasi kalikan 100%. Dan ternyata tadi itu saya belajar dari proyek A sama B, ternyata itu presentasi yang paling tinggi itu adalah presentasi ROA yang baik untuk kita investasi di proyek tertentu seperti itu, Bu. Benar sekali. Sudah? Ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Tidak ada ya? Setelah pembelajaran hari ini, apakah perasaan kalian bagaimana setelah mempelajari mengenai ROI ini? Sangat senang ya? Dan bisa menghitung ROI dalam bisnis investasi. Ya. Untuk minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai biaya pemasaran produk. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Oh iya, Ibu lupa buat mengumpulkan lagi tugasnya. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.